ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Oke anak-anak, pada malam hari ini apa materi kita? Siapa yang udah tahu kira-kira Pak Abbas mau membahas apa? Membahas apa? Malaikat dan tugas-tugasnya. Malaikat dan tugas-tugasnya. Betul Roni ya. Nah, pada minggu kemarin kita sudah membahas surat Al-Fil, ternyata sudah banyak yang paham terkait dengan sejarah tentara Abraha, Raja Abraha bersama bala tentaranya untuk menghancurkan Ka'bah. Namun pada malam hari ini kita akan belajar terkait dengan malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, sebelum Pak Abbas menjelaskan malaikat dan tugas-tugasnya, Pak Abbas akan share screen dulu supaya kalian paham terkait dengan malaikat. Ya, anak-anak di sini Pak Abbas menyampaikan nazom atau syair atau cara menghafal supaya mudah. Kelihatan share screen-nya, kelihatan semuanya? Kelihatan. Nah, ini Pak Abbas baca gini. Mudah ini dapat dinadakan, dilakukan ya. Wal malakul ladzi bila abi wa la aklala syurba wala nauma lahum tafsilu asharin minhum jibrilu mikailu israfilu izrailu mungkar nangkiru warokibun wakada atidun malikun waridwan muhtada arbaatun min kutubin tafsiluha. Nah ini ya. Wal malaku dan malaikat allazi yaitu sesuatu ciptaan Allah ya. Bila abi wa yang tidak ada ayah baginya wa dan ibu. Jadi malaikat itu tidak memiliki ayah dan ibu. Selanjutnya bagaimana sifat malaikat lagi? La akla tidak makan, wala la syurba tidak minum, nah, wala naumalahum dan tidak tidur bagi malaikat. Nah ya, tidak beranak juga, orang dia tidak ada ayah, tidak ada ibu, ya dah. Jadi langsung diciptakan gitu aja sama Allah, ya dah. Langsung diciptakan dari nur, dari cahaya. Ya. Nur atau cahaya. Nur atau cahaya, ya. Nah, ini sifatnya yaitu tidak ada tidak ibu, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Tafsilu secara rinci yang harus kita ketahui itu asyrin, ada 10. Ada berapa? 10 ya. Ada 10 malaikat. Nah, anak-anak, dalam salah satu riwayat jumlah pasir yang ada di lautan, kamu tahu nggak pasir yang ada di lautan itu banyak toh? Iya. Oh, lautan. Kalau kamu main ke Kidul, kalau kamu main ke Pasir Putih, ke mana lagi, ke Pangandaran, ke Semarang, jumlah pasir yang ada di pinggir lautan itu, yang ada di lautan itu jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah pasir yang ada. Jumlah malaikat hanya Allah yang tahu. Namun sebagai kita orang yang mukallaf, yang terkena taklif ya, itu kita wajib itu harus. Nah, kalau nggak tahu berarti keimanan kita kurang sempurna ya, karena apa? Salah satu rukun iman kepada malaikat Allah. Nah, katanya percaya tapi kok nggak tahu. Nah, sekarang diajarin supaya tahu. Ada 10 yang wajib kita ketahui. Tafsilu jumlahnya asyrin, 10 minhum ya.
Minhum dari 10 tersebut. Nih, share screen-nya Pak Bos biar kelihatan nih. Ditarik gini aja, seret. Nah, WA-nya malah masih terlihat nih. Nah, digedein, seret. Gedein lagi halamannya. Tuh, nih, seret. Nah, biar gede. Udah kelihatan belum? Jelas? Sudah. Ya, dah. Makasih ya. Mana Pak Bas kecilin dulu yang di belakangnya nih. Tafsilu secara linsri asrun minhum Jibril, yaitu malaikat Jibril. Terus malaikat apa ini? Mikail. Terus malaikat apa ini? Bacaannya? Coba yang bisa baca Al-Quran, baca Iqra. Siapa ini namanya? Habis Mikail, Rokil. Israfil. Pakai fa. Terus habis Israfil apa? Apa ya? Nah, Izrail. Nah, jadi pakai ain, Izrail bukan Israel. Kalau ini jelas Israfil pakai alif atau hamzah. Ini Izrail. Terus malaikat siapa ini? Coba dibaca. Munkar. Bagus, good. Kalau ini sampingnya apa ini? Nakir. Iya, betul. Pinter bacanya ini. Ini. Y itu dan. Terus dan siapa ini? Ridwan. Ini loh. Kelihatan enggak? Nih Pak Bas gedein. Nih. Ayo, siapa yang bisa baca? Rokib. Betul. Raqib ya. Raqib. Lalu ini siapa? Ya, selain Roni siapa ya yang bisa baca? Nadira apa ini? Atid. Iya, good. Atid. Silon, malaikat Atid ya. Nah, kita mulai belajar membacanya juga. Iya, Malik ya. Malik pakai kaf, Malik. Bukan Malik ya, Malik. Terus malaikat siapa ini? Ini Wadan. Dan siapa ini? Mulai dari sini. Malaikat siapa? Ridwan. Ridwan pakai bot, Ridwan bukan pakai dal, bukan Ridwan temanmu Ridwan. Ini Ridwan ya, pakai bot, Ridwan. Terus malaikat, nah ini ya, ini jumlahnya kita hitung dari belakang 10, 9, 8, terus 7, 6, 5 ya. Terus malah lari-lari nih. Ya. Ya nih. Dari siapa tadi? Dari Rokib, Atid, Malik, Ridwan nih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jumlahnya 10 toh. Jadi ada 10 malaikat. Nah, anak-anak, sekarang dijelaskan terkait dengan malaikat tadi. Enak nih, mudah. Nih, Pak Abbas nggak lihat ya. Pak Abbas nih, lihatnya sana aja udah hafal tuh. Tafsilu asrin minhum Jibrilu, Mikailu, Israfilu, Israilu, Mungkar nakiru, warokibun wakada, Atidul malikun, waridwanu tada. Oh, jadi enak kalau dilakukan juga ya. Nah, sifatnya bagaimana? Sifatnya hadap sana nih. Wal malakul ladzi bila abi wa la aklala syurba wa la naumalahum. Nah, itu namanya nadom emeriti anak-anak. Sekarang penjelasannya ini. Penjelasan ini diambil dari kitab namanya Jala'il Afham, ya. Satu penjelasannya terkait Jibril. Nah, tadi Roni menyampaikan apa materi kita, malaikat dan tugasnya. Ya, ini Jibril nih. Atau ada yang menyebut Jabroil atau Jibril ya. Oke anak-anak.
Mr. Abbas tengahkan dulu nih, share screen-nya nggak kelihatan nih malah jadinya. Udah kelihatan semua belum? Dulu mau hilang. Sudah. Ya. Nih. Wahwa malikul wahyu. Nah, Jibril itu adalah malakul wahyu, malaikat yang menyampaikan wahyu. Ya. Kul mangkana walid Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Jibril menurunkan wahyu, bisa memberikan kerentek di hatimu. Nah, kalau orang itu diberikan ide, diberikan, nah itu bisa. Namanya ilham biasanya ya. Itu Jibril memberikan. Musaddiqal lima baina yadai wa yusamma ruhul amin. Nih, dengerin nih. Malaikat Jibril itu disebut juga dengan ruhul amin. Apa namanya? Selain Jibril disebut juga dengan nama apa? Ruhul amin, anak-anak ya, ruhul amin ya. Ini sesuai dengan wa innahu latangzilu rabbil alamin. Ini disesuaikan dengan ayat yang menyatakan bahwasanya ada ruhul amin ya. Selanjutnya ya, wa innahu ini nazzala bihi ruhul amin nih. Ayat 193 menjelaskan bahwasanya Allah menyebut Jibril juga dengan nama Ruhul Amin ya. Ala qalbika litakuna minal munzarin. Nah, ini memberikan wahyu, memberikan kerentek atau memberikan ilham terhadap hati kita. Nah, jadi Jibril juga memberikan ide-ide yang ada di hati kita ini ya. Nah, khususnya Jibril itu wahyu itu, kalau wahyu itu kepada nabi dan rasul ya. Terus selain disebut dengan Ruhul Amin, Jibril juga disebut dengan Ruhul Kudus ya. Ruh Kudus. Nih, Ruhul Kudus. Kok bisa Jibril disebut dengan Ruhul Kudus? Nah, Ruh Kudus. Allah berfirman, Kul nazzalahu ruhul kudus mir rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Allah menyebut malaikat Jibril dengan Ruh Kudus itu pada ayat 102. Pertama Ruhul Amin, kedua adalah Ruhul Kudus. Ya, namanya Ruhul Kudus. Nah, ini ada juga di buku paket kalian, ada Ruhul Amin, Ruhul Kudus. Ya, ada lagi yang ketiga, Wahyu sama, ada yang menyebut Jibril itu dengan bin Namus, namanya adalah Namus. Siapa namanya? Namus. Jadi kalau orang disebut Namus, nah itu nama malaikat itu ya. Nama malaikat Jibril Namus ya. Nama malaikat Jibril ada Namus. Nih Namus, sampai mana tadi Namusnya? Nih Namus. Jibril Ruhul Amin, Ruhul Kudus, terus Yusamma bin Namus. Kama seperti sebutan Namus itu di mana? Nah ini kita lihat ya. Kama kola ya. Warokoh bin Novel. Ya. Namanya Warokoh bin Naufel ya. Lir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi awali ahdihi biwahyu. Pada tahun awal datangnya wahyu, Warokoh bin Naufel menyebut hadan namus. Nabi menyebutkan kepada Warokoh tadi, oh ini adalah namus katanya. Nabi menjelaskan itu. Warokoh bisa jadi saat itu tanya siapakah Jibril yang datang? Hadihin namus. Ini adalah malaikat Jibril yang dimaksud. Nabi menyebutnya dengan namus. Nah ini adalah penjelasan daripada kenapa disebut dengan namus, kenapa disebut dengan Ruhul Amin, kenapa disebut dengan Ruhul Kudus.
Paham sampai sini? Paham? Paham. Davin paham, Ya. Davin? Paham. Iya. Davin, Jibril tugasnya apa Jibril? Pengantar wahyu. Iya. Nah, ini namanya Davin ini, Reza ganti nama ini ya. Ya betul Reza, namanya ya menyampaikan wahyu. Sebutkan 3 nama malaikat Jibril. Selain Jibril siapa saja? 1. Rakib. Malaikat. Mikail. Mikail. Itu nama-nama malaikat, nak. Itu nama-nama malaikat. Tadi Pak Abbas sudah ngomong banyak. Ngomong nama Jibril ini. Sebutkan 3 nama Jibril, nama malaikat Jibril selain Jibril. Ya. Ruhul Kudus. Sama Good. Ruhul Amin. Ya, Ruhul Amin. Apalagi satunya? Kurang 1 lagi. Ya. Aduh, lupa pada. Dengerin Pak Abbas jelasin apa ngalamun gini. Ruhul Amin, Ruhul Kudus, terus An-Namus, Namus, ya, malaikat Namus. Oke, ya, paham ya? Sampai sini ya. Setelah itu kita lanjutkan. Nih, kita lanjutkan. Yang kedua, ya. Ya, nah ini nih. Tadi kan Jibril. Terus 1 Jibril sudah kita bahas nih, angka 1. Mana ini angka 1 Arab nih. Jibril wa huwa malakul wahyu. Nah, ini udah. Nah, ini udah kita bahas. Terus yang kedua nih 2. Mikail, ya. Mikail bisa dikatakan Mikail atau Mikail dalam tanda kurung. Namanya Mikail, tulisannya bisa 2 ya. Wahwa muwakkalun. Ya. Dia muwakkalun yang mewakili, yang menguasai, yang mengatur bil amtor. Nah, ini habis kurang 10 menit, nanti kita buka zoomnya lagi ya, belum selesai, belum 10. Nanti habis 10 kalian paham tentang malaikat dan tugas-tugasnya. Oke, kalau Pak Abbas keluar, Pak Abbas buka lagi. Selanjutnya habis Pak Abbas buka lagi, kalian bisa mengikuti zoom lagi. Paham ya? Nah, kalian biar paham, orang Islam harus tahu jumlah malaikat, tugas-tugas malaikat, ya, karena salah satu rukun iman. Orang Islam harus Islam dan iman dan ihsan. Nah, kalau kita nggak tahu gimana keimanan kita kan? Muwakalun menguasai bil amtor dengan hujan. Nah, berarti yang ngatur hujan, petir dan lain sebagainya itu yang diberi tugas adalah malaikat Mikail. Ya. Wal bahr dan bengawan. Nah, jadi bengawan, kali, sungai ada airnya tidak itu nih. Ya, jadi kalau dia bengawannya jebol, hancur, ya nih malaikat. Wal anhar dan bahar itu segoro. Bahar itu segoro. Segoro itu lautan. Wal anhar itu bengawan. Wal arzak dan dia membagi rezeki kepada kita ya. Bisa berupa kesehatan, uang, teman banyak, itu rezeki. Ya, yang dibagikan, yang diberikan Allah dan dibagikan oleh malaikat Mikail. Selanjutnya yang ketiga adalah Israfil. Siapa? Malaikat apa? Israfil. Wahwa dan malaikat Israfil muwakkalun binafhi fisur, ya, fayan fahu nafakhotaini. Israfil dia bertugas
ya untuk meniup trompet, ya trompet sangkakala. Tapi jangan dibayangkan trompetnya itu kayak trompet tahun baru, trompet enggak kayak gitu ya. Ya, fayan fuhu, dan itu disebul, ditiup, ya. Fihi nafakhota, ini dengan 2 kali tiupan. Ada riwayat yang menyatakan 3 kali tiupan. Dalam kitab Jala'idul Afham ini menyatakan 2 kali. Maka kalau ada yang berpendapat 3 kali, 2 kali, kita tidak boleh menyalahkan ya, karena ada dasarnya masing-masing, ada referensinya. Ada yang diambil dari kitab mana, dari buku mana, ada referensinya. Nah, nafakhatul ula, tiupan yang pertama ya. Tafna itu semuanya meninggal. Fiha makhlukot, semua makhluk hancur. Makhluk itu berarti ciptaan Allah yang diciptakan, gunung, lautan, ya, terus apalagi planet-planet, manusia, ya toh, semut, gajah, semuanya meninggal pada tiupan pertama oleh Jibril. Itu di hari kiamat besar. Mohon maaf, itu malaikat Israfil ya, tiupan pertama. Itu semuanya pada meninggal, semuanya pada mati ya. Illa masya Allah, kecuali makhluk-makhluk ciptaan Allah yang dikehendaki oleh Allah. Wa nafahatus tsaniyah, dan tiupan yang kedua, tuba'atsu fiha jami'ul makhlukot. Lah, tiupan kedua ini semua yang mati dari tahun Nabi Adam dulu, ya toh, dan sebelum-sebelumnya, ya toh, itu dihidupkan kembali. Ya toh, tiupan kedua Allah menghidupkan semua makhluk yang diciptakan, ya. Fatarji'ul arwah li ajsadiha. Maka ruhnya itu dikembalikan kepada jasadnya, kepada tubuhnya. Pak Abbas sudah meninggal, ruhnya dikembalikan lagi. Ya, Renjani sudah meninggal, dihidupkan lagi, ya. Nah, Maila yang tertawa ini sudah meninggal, ya, dihidupkan lagi. Ya, jadi semua yang meninggal dihidupkan lagi. Ya, dikasih ruh lagi. Dan saat itu tidak ada namanya tua, tidak ada namanya bayi, semua sama. Nah, kira-kira ya usia 18 sampai 30-an ya. Jadi di usia muda semuanya. Nah, ada yang dikembalikan ruhnya dengan selamat, ada yang dikembalikan ruhnya dengan buta karena selalu bermaksiat, ada yang dikembalikan ruhnya. Nah, itu saat kembali ruh ini nanti selanjutnya digiring ke padang mahsyar untuk kita pertanggungjawabkan amal kita selama di dunia. Nah, jadi kita besok akan mati, dihidupkan lagi, lalu kita akan digiring ke padang mahsyar, semuanya satu dunia, ya. Nah, padang mahsyar itu matahari hanya 1 jengkal tangan, gini, 1 jengkal, panas. Orang-orang yang amalnya sedikit pada kepanasan dan bisa mandi atau tenggelam dengan keringatnya. Saking banyaknya orang dan bisa tenggelam. Saat itu seperti itu padang mahsyar ya. Diceritakan di kitab seperti itu. Jadi kalau amalnya baik, kita akan terlindungi. Ya, salah satunya pemuda yang hatinya selalu ke masjid, ya, memakmurkan masjid, terus pemuda yang meninggalkan maksiat, ya, itu dilindungi sama Allah. Nah, itu kalau dijelaskan panjang lagi anak-anak ya. Terus wanafahu fisuri. Ya, apa, ada pertanyaan? Kan katanya kan kalau ditiup itu kan seluruh makhluk ciptaan Allah meninggal. Berarti malaikat juga iya enggak? Nah, ya, pertanyaan yang sangat bagus. Namanya makhluk kan semua ciptaan Allah. Malaikat, jin, setan juga ciptaan. Meninggal enggak Pak Abbas? Ya meninggal. Nah,
Nah, yang niup gimana? Orang yang niup meninggal kan kayak gitu pertanyaan Reza tadi. Nah, ini pada share screen-nya Pak Abbas nih. Pak Abbas tulis nih di sini nih. Nah, ini ya, meninggal terus semua makhluk meninggal nih. Makhluk meninggal illa kecuali ya dah. Masya Allah ya, makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ada makhluk yang hidup yang dikehendaki oleh Allah di penjelasan ini. Ya dah, ada pengecualian. Paham Reza? Illa masya Allah, kecuali makhluk yang dikehendaki Allah untuk hidup. Paham Reza? Paham. Nah, selanjutnya, nah, pertanyaan bagus tadi. Kita kembali ke penjelasan. Nih, sampai mana tadi? Sampai, nah ini. Kembali dulu, biar hilang coret-coretannya. Wa ma fil ardi illa mangsya Allah tsumma nufikha fihi. Nah, ini ada ayatnya ini. Asadnya qala ta'ala. Kalau qala ta'ala itu berarti ada di dalam Al-Qur'an. Kalau kamu ada orang berkata qala ta'ala berarti ada di dalam Al-Qur'an dan kamu dapat mencari ayatnya. Kalau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti Nabi yang bersabda. Di hadis ada. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard, yang di langit yang di bumi semuanya meninggal. Illa masya Allah, kecuali orang atau sesuatu sya'a yang dikehendaki oleh Allah. Ya dah? Ini ada Al-Qur'annya, kita harus yakin. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamu yang zurun. Nah, mereka terus ditiup kembali kepada tiupan kedua, mereka faidahum qiyamun, mereka berdiri yang turun dan dapat melihat ya, melihat kejadian itu ya. Yang kedua, yang keempat, kita sudah tiga, yang keempat adalah Israel. Israel anak-anak nih. Israel wahwa makwalun ya, biqabdir ruh ya, ya untuk mencabut ruh kita, Israel ya. Ya, ini Israel. Allah berfirman, kul ya tawaffakum malakul mautul ladzi wakala mautil ladzi wukila bikum. Nah, ini as-sajdah. Nah, ini adalah pencabut nyawa. Yang selanjutnya adalah mungkar dan nakir ya. Mungkar dan nakir